Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian bersuci, perbedaan antara bersuci dan membersihkan, serta dasar hukum bersuci. Tahukah kalian bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharah? Istilah toharah punya arti adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Fi'lu ma tustabahu bihi shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatun najasah. Di antara definisi toharah adalah ungkapan ulama melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu perbuatan wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharah, seperti berwudu, tayamum, ataupun mandi. Nah, bisakah kita membedakan dua istilah antara bersuci dan membersihkan? Istilah yang pertama adalah bersuci dan istilah yang kedua adalah membersihkan diri. Mari kita bedakan antara bersuci dan membersihkan diri. Bersuci itu harus menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak perlu menyertakan niat. Bersuci sama dengan membersihkan diri dalam bertujuan untuk membersihkan, sama-sama dua-duanya punya tujuan untuk membersihkan. Bersuci tata caranya diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak ada aturan. Bersuci mengikuti pola hidup sehat, sama dengan membersihkan diri pun mengikuti pola hidup sehat. Semua perbuatan membersihkan diri di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah atau hisiyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari najis. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang ditempati. Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, serta dibasuh sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Yang kedua, jenis dari bersuci secara hisiyah atau lahiriah adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Yang kedua, bagian dari sifat
bersuci selain bersuci lahiriah adalah bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Ayo kita cermati dengan seksama dasar hukum bersuci. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, Fihi rijalu yuhibbuna ayutahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, dannya pakaian yang melekat pada tubuhnya dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, hasilan yang bersifat zahir maupun batin. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya, baik yang fardu seperti sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam maupun sunnah seperti sholat 2 hari raya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.